Oke, udah 10:05 ya. Oke, jadi kita mulai aja. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di webinar yang diadakan oleh PT Mitra Integrasi Informatika dengan tema Azure Security ya. Jadi tentang produk Microsoft Security, di mana di webinar kali ini untuk memberikan kesempatan ya kepada teman-teman IT Infrastructure, Network, Data Center, IT Manager untuk mengenal adopsi dan pemanfaatan konsep perlindungan termutakhir untuk solusi cloud dari Microsoft Security, seperti itu ya. Nah, di webinar kali ini yang akan membawakan materi adalah dari Bapak Irfandi David selaku partner teknologi strategis dari Microsoft Indonesia. Dan di webinar kali ini juga akan dibantu oleh teman-teman dari MII. Pertama ada saya ya, Zul dari MII sebagai pre-sales support dari MII untuk produk Microsoft, dan juga ada Pak Ahmad Hadiono dari MII juga, dan ada Bu Jessica ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, jika nanti dalam berjalannya webinar pembawaan materi, jika ingin bertanya atau ada use case, itu bisa langsung di chat room-nya aja atau raise hand dulu jika ingin menyalakan mikrofon seperti itu. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, mungkin kita bisa mulai saja ya. Saya serahkan kepada Bapak Irfandi David untuk membawakan materinya mengenai Azure Security untuk hybrid cloud. Silakan Pak Irfandi. Oke, terima kasih Zul. Terima kasih teman-teman MII atas waktunya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Salam kenal dulu sebelumnya. Nama saya Irfandi David, selaku partner teknologi strategis di Microsoft. Mungkin penjelasan sedikit background dari saya. Partner teknologi strategis lebih ke arah mengadopsi teknologi dan membantu partner untuk mendevelop strategi secara Microsoft teknologinya seperti apa, platformnya seperti apa gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik untuk security khususnya di dalam Azure. Nanti ada penjelasannya security apa aja yang ada di Microsoft, backgroundnya seperti apa, dan gimana pengadopsiannya untuk hybrid cloud itu sendiri seperti apa, multi cloud itu seperti apa gitu. Mungkin nanti seiring berjalannya presentasi di satu setengah jam ke depan, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau bisa langsung tadi raise hand, karena kita menggunakan Teams yang udah ada raise hand-nya gitu ya. Oke, kita mulai aja. Oh, sebelumnya mohon maaf karena saya WFH, work from home dari 1 tahun yang lalu gitu ya, karena pandemi ini. Jadi Microsoft fully WFH dan kita secara protokol benar-benar menjaga dari sisi kesehatan, security gitu, nggak boleh ke kantor. Even ketemu customer, ketemu partner juga agak sulit, harus approval dulu gitu. Nah mungkin nanti kalau ada sedikit gangguan signal harap dimaklumi gitu ya. Oke, slide saya udah kelihatan? Terlihat, Pak. Sudah, ya. Sudah. Thank you. Ya, oke, kita langsung mulai aja. Pertama-tama, saya mulai biasa langsung dari background digital transformation itu apa. Ini kalimat yang paling kita sering dengar, terutama di era pandemi saat ini gitu ya. Mungkin di teman-teman customer, mungkin di perusahaan Bapak Ibu sekalian pada saat ini sedang mengalami yang namanya digital transformation, yang tadinya harus kita bisa bertatap muka, datang ke kantor gitu ya, meeting pun kita bisa saling ngobrol di ruang meeting gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini mengharuskan kita melakukan digital transformation gitu. Mungkin 5 tahun yang lalu ini udah ada istilah ini digital transformation, tapi pengaplikasiannya itu masih tahap journey. Kita sebutnya journey atau perjalanan gitu, nggak instan. Sedangkan pada masa pandemi ini kita dipaksa untuk melakukan digital transformation gitu ya. Jadi kalau teman-teman rasain selama 2 bulan kemarin di awal pandemi gitu ya, mungkin bulan Maret sampai Maret, April, Mei gitu, itu benar-benar harus melakukan digital transformation secara instan gitu, express. Nah, background-nya apa dengan digital transformation ini terhadap security? Yang pasti dari sisi security analytic, dari sisi security
di teman-teman karyawan itu kan mereka harus membawa pulang kerjaan, membawa pulang laptop, dan mereka harus mengakses data-data internal, tapi melalui work from anywhere gitu ya. Jadi dari mana aja mereka harus bisa mengakses data, harus bisa kerja gitu. Intinya kan kita harus tetap produktif, tapi dari manapun terkait dengan pandemi situation ini gitu ya. Nah, sedangkan yang kita tahu sendiri, data adalah is a new gold gitu. Jadi data sendiri saat ini benar-benar sebagai salah satu sumber resource yang bisa kita gunakan sebagai ibaratnya untuk customer itu adalah data itu berharga banget gitu. Nah, dengan security tadi yang kita sampaikan di awal bahwa dengan adanya WiFi ini security-nya jadi istilahnya dari sisi mungkin human error ataupun mereka nggak mengikuti standar protokol gitu ya, standar protokol dari sisi security-nya, mereka nggak mengaktifkan VPN atau mereka dari sisi identification gitu, identity and access management-nya nggak kita kontrol, dan multi-factor authentication nggak diaktifkan, itu sering terjadi banget di teman-teman customer gitu. Apalagi dengan dipaksakan transformation ini masih banyak miss lah, masih banyak celah yang menjadi incaran dari para hacker gitu, daripada attacker. Jadi cyber attack itu benar-benar pada saat pandemi ini sangat meningkat gitu, karena mereka melihat adanya peluang tadi gitu. Oke, saya lanjut. Nah, next-nya kita bahas ke sisi security shifting world-nya seperti apa. Jadi yang tadi saya sudah sempat paparkan di awal bahwa bisnis dan cara kerja kita itu berubah dari yang tadinya WFO ke WFH, dan gimana kita menghadapi situasi itu, gimana kita harus shifting ke dunia digital seperti sekarang ini. Ya contohnya webinar pun kita mengadakan secara virtual gitu ya. Terus dari sisi security tools yang tidak bisa mengikuti perkembangan gitu. Yang pastinya dari sisi on-premise yang tadinya teman-teman aplikasikan di kantor masing-masing gitu ya, atau di data center masing-masing, itu tidak bisa fully menjawab kebutuhan tersebut gitu. Apalagi awal-awal pandemi yang kita tahu untuk traditional server, traditional security middleware gitu ya, itu kan tetap harus shipping, dan tetap harus kalau kita mau ada update atau mau ada order baru itu tetap harus shipping dan harus menunggu waktu yang lama. Nah, sedangkan dengan pandemi ini kita dituntut sangat cepat gitu ya untuk melakukan shifting perubahan ke digital gitu. Nah, dari sisi cost juga pasti yang dari sisi cost kalau ada kebocoran data atau ada regulation increase yang dibutuhkan gitu, itu pasti mengharuskan adanya cost lebih dari sisi customer gitu. Mereka harus investasi lebih untuk melindungi data-data tadi, karena data-data adalah harta yang berharga pada apalagi dunia digital saat ini gitu ya. Nah, pada saat WFH sekarang pun policy kita pasti berubah-ubah di sisi customer. Mungkin kalau teman-teman ada karyawannya sebagian 50% kerja dari rumah gitu ya, mereka harus akses menggunakan VPN ke dalam server gitu, server on-premise kalian, atau ke cloud. Kalau teman-teman udah mengadopsi cloud, kalian harus tetap mengakses menggunakan VPN. Nah, dari sisi VPN tersebut, sebetulnya harus ada yang di-enhance lagi gitu, atau kita sebut monitoring. Ya, sorry. Nah, ini ada noise ya. Nah, dari sisi monitoring tersebut, pasti tidak bisa dijawab, tantangan tersebut dijawab oleh on-premise tadi. On-premise dari sisi security tools, dari sisi middleware-nya seperti apa, gitu. Nah, dengan adanya cloud security, kita bisa menjawab tantangan tersebut menggunakan teknologi Microsoft gitu. Nanti akan saya jelaskan teknologi Microsoft-nya seperti apa aja. Nah, yang pertama dari sisi cloud security challenges-nya adalah visibility, yang pasti itu visibility, security, and compliance, itu kita pengen lihat secara keseluruhan, atau biasa kita sebut bird eye atau helicopter view gitu ya. Jadi benar-benar kita pengen view secara keseluruhan dari sisi hardware apa aja yang kita punya, dari sisi workload apa aja, dari sisi application,
database gitu. Itu kita harus kontrol semua dari sisi security-nya gitu. Nah, dengan menjawab on-premise tadi, itu tidak bisa menjawab kebutuhan tadi, tidak bisa mencukupi secara helicopter view tadi, gitu. Nah, dari sisi time to respond juga, kita dituntut untuk cepat dalam merespon. Kalau ada network breach, kalau ada data breach, kalau ada security breach, gitu ya. Jadi dengan adanya time to respond yang cepat, kita bisa meningkatkan dari sisi cost yang kita loss tadi gitu. Jadi kita bisa mengurangi loss dari sisi data yang breach kalau kita cepat merespon tadi. Gitu. Karena banyak di teman-teman customer juga 3 bulan kemudian setelah mereka terkena ransomware atau malware, mereka baru sadar, oh saya baru sadar nih dari sisi misalkan server mereka itu terkena ransomware, server mereka terkena malware gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak yang crypto mining juga, mereka akan inject script untuk melakukan mining di sisi kripto gitu ya, yang kita tahu dari sisi crypto mining sangat populer. Dan encryption dari sisi WannaCry mungkin teman-teman sempat dengar juga, itu paling banyak dilakukan oleh cyber attack sekarang gitu. Oke, next. Nah, dari sisi cloud security kita bisa menggunakan yang namanya cloud safeguard untuk multi cloud resource, baik itu cloud lain maupun on-premise gitu ya. Ini benar-benar dalam satu platform, dalam satu panel untuk mengontrol itu semua. Gitu. Nanti akan lebih jelasnya akan saya demokan juga gimana pengaplikasiannya, bagaimana kita melihat insiden, melihat alertnya dari sisi helicopter view gitu ya. Jadi yang pertama, pasti yang cloud security lakukan ada 4 poin. Yang pertama, dia akan melihat dari sisi cloud activity, dari sisi activity baik di Azure maupun di cloud lain gitu. Karena kita bisa integrate dengan cloud vendor lain. Yang kedua, yang akan dilakukan oleh si cloud security adalah mengenhance dari sisi security policy dan posture management gitu. Jadi dia akan mengenhance, dia akan memberikan recommendation, oh sebaiknya security best practice-nya itu seperti ini. Gitu. Misalkan ada port yang masih terbuka atau ada IP public yang ke-publish, itu kita bisa kasih recommendation based on karena kita udah enhance dengan machine learning dan artificial intelligence di dalamnya. Gitu. Nah, yang ketiga, yang pasti kita protect dari sisi cloud workload, baik itu preventif maupun after attack gitu ya. Jadi itu benar-benar kita fully protect di situ. Nah, yang terakhir adalah development pun yang teman-teman lakukan untuk application itu rentan terhadap security breach. Karena walaupun kita sudah develop sedemikian rupa, pasti ada aja bugs yang menyebabkan dari sisi security itu bisa dimasuki oleh cyber attack. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, next-nya adalah tahapan dari awal sampai ke action akhir, gimana dari cyber attacker itu menyerang environment teman-teman gitu. Jadi dari exposure, access, sampai ke action itu seperti apa. Nah, dari exposure pasti yang dari pertama itu yang tadi saya sempat mention di awal adalah insecure configuration. Kemungkinan besar dari sisi karena kita dipaksa untuk melakukan digital transformation tadi, pasti masih banyak configuration yang miss di sisi teman-teman gitu ya. Baik dari sisi port, misalkan port database yang kita lupa tutup gitu, atau IP yang masih kita publish, sedangkan itu merupakan incaran dari para attacker gitu. Nah, dari sisi admin bisa juga kemungkinan besar mereka karena mereka work from anywhere, mereka menggunakan wifi public atau menggunakan dari sisi internet yang nggak secure gitu ya. Jadi mereka rentan sekali terhadap admin ini rentan sekali terhadap security attack. Dan dari email pun mereka itu udah sering kejadian dari email. Jadi baik itu admin maupun karyawan lain gitu mendapatkan email spam, either itu dari
biasanya mereka akan nyaru atau mereka sebagai apa dari domain apa.com gitu yang terkenal lah misalkan gitu. Nah mereka biasanya akan mengidentifikasi sebagai kalian dapat award atau kalian dapat apa, lalu secara nggak sadar si customer tersebut, si karyawan tersebut klik gitu ya. Nah setelah dia klik itu adalah salah satu entry point yang didapatkan oleh si cyber attacker gitu. Jadi benar-benar dia bisa expose kredensialnya, dia bisa collect datanya, dia sampai ke akses pun dia bisa menginjek ke workload teman-teman gitu ya, ke virtual machine teman-teman, baik di on-premise maupun yang ada di cloud, as long as itu terkoneksi. Nanti akan saya paparkan bagaimana mapping connection dari sisi si cyber attack masuk sampai ke menginjek ke dalam workload teman-teman gitu. Dia bisa injek ke database, bisa injek ke VM, ke application, ke anything. Even ke IoT, kalau teman-teman sudah mengimplementasi IoT device gitu ya, IoT kita pun sebetulnya itu bisa jadi salah satu target untuk kita injek di cyber attack gitu. Oke, nextnya setelah mereka injek, mereka pasti akan melakukan something di situ. Yang pasti mereka akan mengincar data gitu. Karena data is new gold, mereka akan mengkolek data apa aja yang bisa mereka collect, mereka akan encrypt atau setelah di encrypt mereka bisa ya yang teman-teman udah tahu kasus-kasus sebelumnya mereka akan meminta uang tebusan, istilahnya uang tebusan atas data tersebut kalau mau di decrypt gitu ya. Jadi itu banyak sekali kejadian di customer juga banyak terjadi. Nah yang penting juga yang harus teman-teman ingat bahwa harus ada pertama dari sisi security kita harus prevent dan kita harus jaga gimana ngeresponnya. Yang kedua adalah dari sisi backup gitu. Jadi teman-teman harus punya backup data gitu. Oke, nah next masuk sedikit ke dalam Microsoft Cloud Platform. Jadi ini overview sedikit untuk tadi kan udah ke arah background-nya seperti apa, cyber security itu gimana. Nah sekarang fully ngomongin lebih ke arah Microsoft Cloud Platform. Jadi apa aja yang ada di dalam Microsoft Cloud Platform? Yang pasti pertama yang teman-teman udah tahu Microsoft 365. Jadi email, Office 365, Exchange gitu ya, Exchange Online, Office Online, dan yang di-enhance dengan security atau anti-threat protection, information protection gitu ya di dalamnya. Itu dibungkus di dalam software as a service, kita sebutnya Microsoft 365. Gitu. Nah ini Teams yang kita gunakan juga termasuk bagian dari software as a service tadi, Microsoft 365 product. Nextnya ada Microsoft Dynamics 365 atau yang teman-teman biasa gunakan itu khusus untuk ERP. Oke, nah biasanya Dynamic untuk ERP program core system teman-teman, misalkan untuk ERP CRM atau ERP marketplace gitu, finance, FO, finance and operation gitu. Nah ini Microsoft bundling package-nya, produknya dalam bentuk software as a service juga, itu di dalam Microsoft Dynamics 365 gitu. Nah nextnya yang baru kita akuisisi 2017 gitu, itu ada GitHub. Ini benar salah satu repository untuk para developer. Jadi ini the largest repository community dari para developer untuk saling berbagi source code gitu ya. Nah ini kita udah akuisisi juga di 2017. Jadi Microsoft benar-benar open terhadap open source gitu. Jadi dari sisi developer itu bisa bekerja sama dengan Microsoft untuk menyumbangkan ide-idenya melalui GitHub platform ini gitu. Jadi baik enterprise maupun community developer kita bisa open collaboration di GitHub. Oke, nextnya Microsoft yang terbaru Microsoft Low Code No Code yang kita sebut dengan Microsoft Cloud Platform gitu. Mungkin teman-teman udah banyak dengar juga di luaran apa sih develop aplikasi tanpa coding gitu ya. Itu paling lagi booming saat ini. Jadi teman-teman bisa mendevelop aplikasi tanpa coding yang
pro developer, tapi kita sebutnya Microsoft Power Platform adalah untuk citizen developer. Jadi baik bisnis user maupun karyawan biasa itu bisa menggunakan Microsoft Power Platform untuk develop aplikasi gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti tanggal 25 kita ada developer conference, buat teman-teman bisa datang, bisa kita kita lihat bareng-bareng teknologinya seperti apa gitu. Nah, yang terakhir foundation paling bawahnya adalah Microsoft Azure tentunya. Jadi Microsoft Azure yang sudah kita kenal gitu ya. Jadi dari sisi infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, itu foundation semuanya ada di Microsoft Azure gitu. Jadi hari ini topiknya kita akan lebih membahas ke security, compliance, dan identity yang ada di Microsoft Azure. Karena itu mengcover hampir semua cloud, baik itu Azure maupun multi-cloud maupun on-premise teman-teman. Gitu. Nah, next kita sebut ada istilah di sisi security adalah defend in depth gitu ya. Jadi defend in depth adalah implementasi industrial standard security. Jadi benar-benar dari end to end, dari identity and access, application and data security, network security sampai ke security manajemennya seperti apa gitu. Nah, ini defense in depth tersebut ada di Microsoft Cloud Platform tadi. Jadi kita provide dari sisi identity sampai dengan ke security management. Gitu. Mungkin teman-teman tahu kalau dari sisi identity kan udah biasa tuh multi-factor authentication, role-based access control, seperti apa, identity protection-nya gimana. Lalu untuk si application and data itu ada confidential computing, encryption yang pasti, ada encryption di data teman-teman. Terus kita ada key management juga gitu. Terus dari sisi network security kita ada DDoS protection, firewall, web application, itu kita lengkap end to end. Untuk threat protection kita ada security information and event management atau yang kita singkat dengan SIEM. Ini udah biasa didengar di dunia security. Jadi SIEM-nya kita itu adalah helicopter view tadi. Nanti akan saya demokan juga bagaimana SIEM-nya ini bisa menghandle bisa menganalitik semua cyber security, nggak hanya dari sisi server, nggak hanya dari sisi database, tapi dari end to end, dari sisi network, dari sisi website atau dari anything gitu. Karena kita bisa integrate ke dalam SIEM tadi. Nah, nextnya yang istilah baru, mungkin teman-teman udah dengar juga adalah XDR. XDR adalah Extended Detection and Response, gitu ya. Jadi Extended Detection and Response tersebut itu adalah proaktif detection. Jadi sebelum terinjek atau terserang oleh cyber security, kita udah bisa detect duluan gitu. Jadi XDR tersebut udah kita aplikasikan untuk kontainer, VM maupun data maupun IoT gitu. Jadi hampir semua workload sudah bisa kita embed, kita enhance dengan XDR teknologinya Microsoft. Gitu. Nanti yang kita sebut next-nya ada. Jadi kita ada Microsoft Defender sama ada Azure Defender. Gitu. Nah, untuk security management sendiri kita fully comply. Jadi dari sisi security management kita ada Azure Security Center sama ada Azure Sentinel untuk manajemennya. Itu yang akan saya demokan hari ini. Gitu. Nah, tentunya defense in depth ini semua dilakukan oleh Microsoft bersama dengan partner. Pada kesempatan kali ini bersama dengan MBI. Jadi dari teman-teman sekalian kalau ada kebutuhan untuk melakukan assessment, melakukan cyber security detection gitu ya, itu bisa kontak ke MBI, bisa kita jalan bareng-bareng untuk mengaplikasikan menggunakan teknologinya Microsoft gitu. Nah, ini udah sempat saya mention di awal. Jadi kita bagi dua dari sisi XDR atau kita sebutnya Extended Detection and Response. Jadi kita ada Microsoft Defender, ada juga Azure Defender gitu ya. Jadi kenapa dibagi dua? Karena Microsoft Defender ini lebih khusus untuk software as a service atau yang biasa kita
kita lihat di Office 365, di Microsoft 365 gitu, kita embed dengan si Microsoft Defender. Nah, untuk Azure Defender ini benar-benar fully custom untuk on-premise teman-teman atau multi-cloud yang teman-teman punya gitu. Jadi dia bisa untuk VM, container, database, network, IoT, hampir semua workload kita bisa embed di Azure Defender. Kurang lebih ada 90 lebih workload yang bisa kita enhance dengan Azure Defender gitu. Nah, di on top of that yang helicopter view-nya atau bird view-nya itu kita ada Azure Sentinel namanya. Jadi untuk single panel untuk mengontrol baik dari sisi Microsoft Defender maupun Azure Defender atau third party application dan partner lain gitu ya. Misalkan teman-teman udah punya security menggunakan F5, Palo Alto, terus FortiGate gitu. Yang kayak gitu, itu kita bisa connect ke Azure Sentinel gitu. Jadi benar-benar single platform untuk memaintain, memonitoring itu semua gitu. Oke. Nah, next dari sisi teknologi tadi udah sempat saya mention di awal. Kalau untuk Microsoft Azure sendiri, Azure Security kita udah built-in. Jadi dari sisi security kita udah built-in control di dalamnya. Jadi teman-teman nggak perlu tambahan lagi, nggak perlu add-on third party lain untuk enhance security di dalam Azure gitu. Jadi dari sisi identity and access management, network, data security, sampai dengan security management itu udah lengkap di dalam Microsoft Azure. Gitu. Jadi full end-to-end cloud security di dalam Microsoft Azure. Oke, nah next lebih masuk deep ke dalam topik hari ini. Jadi tadi overall produknya Microsoft seperti apa, background security, cyber security itu seperti apa. Nah, langsung masuk ke produk. Jadi dari sisi produk kita sebut yang namanya Azure Security Center atau yang terbaru tadi jadi dia udah rename sebetulnya. Azure Security Center itu sekarang namanya Azure Defender. Gitu. Jadi ini benar-benar dari sisi manajemen, kontrol pen-nya, dan dari sisi analytical kita udah power enhance di dalam si security center tadi. Gitu. Jadi dari sisi multi-cloud, security posture gitu ya, kita ada yang namanya secure score. Jadi benar-benar nanti dikasih skor. Misalkan teman-teman punya security, ini skornya 80%, 70%, atau berapa persen gitu ya. Nanti kita kasih skor based on recommendation gitu. Nanti di demo saya bisa tunjukkan juga gimana security score ini membantu biasanya si CSO, Chief Security Officer untuk menentukan seberapa secure dari sisi workload mereka, seberapa secure on-premise mereka, multi-cloud mereka, ataupun Azure itu sendiri. Gitu. Nextnya kita ada policy and compliance, itu udah pasti yang wajib ada di sisi cloud. Gitu. Jadi teman-teman bisa custom policy dan custom compliance masing-masing. Jadi misalkan teman-teman butuh ISO gitu ya, ISO 27001 untuk dari sisi compliance. Misalkan ada pertanyaan dari top level management atau BOD, kan biasanya ada concern juga tuh dari sisi ISO, apakah kita sudah ISO atau belum gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat dari sisi workload-nya nanti kita kasih recommendation untuk ISO-nya tersebut gitu. Untuk yang terakhir itu yang paling menarik adalah improve automation. Jadi kita di dalam Azure sendiri kita ada yang namanya Event Hub sama Logic Apps gitu ya. Jadi misalkan kita bikin logiknya. Jadi misalkan kita udah biasa nih kena DDoS attack atau terkena serangan lain, SQL injection gitu, paling simple ya. Jadi kita udah tahu behavior-nya, kita tinggal bikin logiknya. Oh, ada SQL injection dari misalkan dari IP mana dan behavior-nya sama gitu. Dia berulang, dia akan nyerang terus. Nah, itu kita bisa bikin logic untuk selalu ngeblok serangan tadi. Gitu. Jadi begitu ada detection, ada alert, oh ini ada serangan dari si IPA gitu ya misalkan.
ya udah kita bikin logiknya untuk melakukan block tadi. Gitu. Nah, nextnya untuk protect hybrid cloud with Azure Defender. Jadi tadi kan kita ngomongin di sisi Azure. Nah, nextnya untuk di luar Azure gitu ya, hybrid cloud. Jadi baik itu AWS atau Google Cloud Platform, itu kita bisa protect menggunakan si Azure Defender dengan cara meleveraging yang namanya Azure Arc gitu. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain saya akan jelaskan lebih detail lagi untuk Azure Arc itu sendiri apa. Tapi intinya kita bisa melakukan protection dengan meleverage Azure Arc untuk si hybrid cloud lain. Jadi misalkan teman-teman punya server di on-premise ataupun di cloud vendor lain gitu ya. Nah, itu kita bisa install agentnya si Azure Arc untuk di-enhance dengan Azure Defender tadi. Gitu. Jadi benar-benar fully collaborate between Azure Arc sama Azure Defender untuk melakukan protection, monitoring, management, dan kita enhance dengan si AI tadi gitu ya. Nah, nextnya untuk cloud native workload, misalkan teman-teman biasa udah tahu sekarang containerize, Kubernetes gitu ya, yang microservices ataupun serverless application itu kan udah biasa di dunia cloud. Nah, di cloud native application sendiri kita udah bisa enhance, kita protect dengan Azure Defender gitu. Nextnya untuk database, storage, IoT, itu semua kita sama konsepnya. Kita akan protect based on supported version dan device-nya apa, itu kita bisa protect. Gitu. Oke. Nah, arsitekturnya untuk si Azure Security Center kurang lebih seperti ini. Jadi dari sisi Azure, kita bisa protect infrastructure as a service, platform as a service, network, dan di sisi di luar Azure gitu ya, IoT device, VMware, VM on VMware, VM on Hyper-V, maupun on-premise, physical gitu ya, ataupun AWS ataupun GCP gitu. Karena kita punya connection ke cloud lain dan kita punya agent gitu. Nah, untuk security management yang kita dapatkan tadi, yang pasti pertama yang akan kita lakukan dari Azure Security Center adalah dia mengkolek data, mengkolek log gitu ya. Dari sisi workload teman-teman, workspace-nya kita buat, dia collect log, dan dia bikin suatu machine learning di dalamnya untuk melakukan, untuk ditampilkan ke dashboard nantinya. Jadi machine learning tersebut akan terus belajar dari sisi log yang di-collect tadi, misalkan ada network attacker atau ada SQL injection, terus ada cyber attack, DDoS attack dari manapun, itu benar-benar kita learning terus, baik itu database-nya dari internal maupun dari database eksternal gitu ya. Nah, dari sisi setelah learning kita akan berikan recommendation. Sebaiknya kalian melakukan A, B, C, D gitu. Step by step-nya kita berikan. Gitu. Jadi benar-benar kita bisa memprotect dari sisi security tadi. Oke, nah kita drill down satu-satu. Jadi dari sisi Azure Security Center yang di strength security posture-nya seperti apa? Yang pertama secure score. Nah, jadi secure score kurang lebih seperti ini. Adalah yang pasti kita dikasih score nanti sama si Azure Security Center. Kira-kira dari sisi secure score kalian ini environment kalian teman-teman udah secure atau belum gitu ya. Kita berdasarkan beberapa tipe kategori untuk dievaluasi. Yang pertama dari sisi akses, pasti dicek nanti dari aksesnya kalian sudah menerapkan MFA atau belum, role based access control-nya seperti apa, satu user dibagi-bagi berapa banyak karyawan gitu ya contohnya ya. Jadi itu benar-benar bisa kita kasih scoring gitu. Jadi kalau skornya jelek, nanti ada recommendation-nya step by step untuk memperbaiki akses tadi gitu. Nah, next-nya dari sisi compute. Nah, ini biasanya dari sisi VM maupun dari sisi app service gitu ya. Jadi compute-nya benar-benar kita cek dari sisi IP, apakah ada yang public IP yang teropen ke public dan bisa dijadikan incaran daripada cyber attacker gitu. Biasanya paling banyak dilihat adalah public IP itu yang dicek ya. Jadi sebetulnya recommendation dari kita adalah tidak menggunakan
public IP untuk VM workload ataupun application gitu. Kalaupun harus sampai menggunakan public IP, kita bisa enhance dengan firewall maupun application gateway gitu. Jadi benar-benar nanti kita kasih scoringnya, kita evaluasi, dan kita kasih step by step-nya gimana mengimprove security tadi. Gitu. Next-nya ada database. Database juga sama scoringnya. Jadi dia biasanya ngelihat SQL injection-nya seperti apa, apakah ada vulnerability, apakah ada port yang terbuka gitu. Biasanya kan port 443 tuh. Biasanya SQL Server paling banyak rentan, port 443-nya terbuka. Gitu. Next-nya network application juga sama. Jadi benar-benar nanti saya demokan juga, dia melihatnya seperti apa, dan scoringnya seperti apa. Gitu. Nah, next-nya adalah policy, security policy, dan compliance gitu. Nah, pasti yang dicek adalah end-to-end sama seperti tadi. Yang dicek adalah dari sisi compute, VM, sampai database, sampai ke network gitu ya. Fully kita checking. Jadi contoh paling simpelnya kita deploy satu VM machine gitu ya, tapi kita belum install antivirus di dalamnya. Kita belum embed dengan Azure Defender. Itu pasti ada alertnya, dikasih tahu bahwa oh ini belum di enhance dengan si Azure Defender gitu. Jadi itu untuk kita aware juga bahwa dari sisi policy, misalkan policy teman-teman internal mengharuskan VM-nya harus ada antivirus gitu ya. Nah, next-nya ada PCI non-compliance. PCI itu standard for, biasanya teman-teman di FSI atau di banking gitu tahu ya, payment card industry gitu. Payment card industry data security standard. Jadi biasanya yang berkaitan dengan dari sisi PCI network sendiri, dari sisi payment card industry sendiri, itu benar-benar diatur, ada standarnya tersendiri. Nanti itu kita kasih recommendation dan scoringnya gitu. Nah, kalau dari sisi database, biasanya database teman-teman pasti mostly masih nggak di encrypt gitu. Nah, itu biasanya kita kasih recommendation juga harus ada encryption karena itu salah satu incaran cyber attack tadi. Tuh. Next-nya untuk subnet, mungkin teman-teman dari sisi network udah biasa bermain di subnet. Dari subnet misalkan IP sekian, range-nya sampai sekian, dan itu koneksi dengan subnet mana aja gitu. Nah, itu biasanya ada security vulnerable di sana, ada entry point yang bisa dijadikan bahan untuk cyber attack gitu. Nah, yang terakhir yang paling reliable, yang paling berkaitan dengan WFH saat ini, itu adalah remote connection gitu. Jadi teman-teman karyawan ataupun admin yang biasanya sekarang WFA gitu ya, work from anywhere, mereka remote ke environment teman-teman gitu, environment network teman-teman. Pas di remote mereka lupa di close gitu, mereka tinggalin aja atau mereka taruh aja gitu ya di lupa, misalkan langsung di shutdown gitu. Padahal sessionnya itu masih open gitu. Nah, ini adalah salah satu security threat juga. Kita harus inject policy-nya, kita harus inject policy bahwa kalau ada remote connection yang masih terbuka, otomatis force close dalam berapa menit gitu. Oke, sebentar ya. Ya, next-nya yang terakhir adalah automation. Jadi setelah tadi kita dapat secure score, kita dapat analytical dari sisi security-nya seperti apa, kita masuk ke dalam proses automation gitu ya. Jadi kita embed mereka dengan event dan logic analytic, logic apps dan log analytic gitu. Jadi kita bisa tahu, kita akan aware tuh. Jadi setelah analytical, mereka behavior-nya tuh seperti ini. Dan misalkan di DOS attack-nya tuh seperti ini, diserangnya dari IP sekian, terus menerus gitu ya. Nah, kita bisa bikin satu logic app. Kalau ada di DOS attack, kirim notification ke email siapa gitu. Misalkan ke email security officer-nya, setelah di email, next action-nya apa gitu. Either block IP tersebut, atau melakukan protection di internal workload-nya seperti apa, itu kita bisa bikin logic-nya gitu.
Oke, nah ini untuk policy sendiri kita bisa custom. Jadi kita bisa fully custom untuk organizational policy masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman customer bisa custom berdasarkan policy di internal kalian masing-masing gitu. Jadi Microsoft akan memberikan recommendation-nya based on international security, based on ISO gitu, compliance, itu ada recommendation-nya, tapi teman-teman tetap bisa memilih mau menggunakan yang mana gitu. Kira-kira kalau nggak applicable di teman-teman, ya nggak apa-apa. Mau bikin custom sendiri, misalkan, oh saya butuh nih public IP, tapi saya bisa enhance dengan firewall gitu. Itu no issue, karena kita benar-benar bisa fully custom. Gitu. Yang terakhir, setelah kita custom, kita bisa share sebetulnya ke community. Jadi Azure Security Center sendiri kita punya community-nya, kita bisa saling tukar informasi di situ, tukar use case, jadi use case teman-teman seperti apa di sana, itu bisa dibantu sama teman-teman community juga. Gitu. Oke, nah ini bird eye yang tadi saya sempat mention juga, bahwa dari sisi Azure Security Center, enhance dengan Azure Defender, itu kita bisa memonitoring dari end-to-end, dari application, network, akses, container, compute, SQL gitu ya. Itu end-to-end bisa kita monitoring, bisa kita enhance dari sisi security, bisa kita kasih recommendation, gitu. Visibility-nya juga dapat. Nah, next-nya masuk ke kita jelaskan sedikit mengenai Azure Defender. Untuk server itu seperti apa, native workload itu seperti apa, database itu gimana. Oke, nah yang pertama pasti dari sisi Linux and Windows gitu ya. Ini yang udah lumrah lah di teman-teman customer juga, bahwa dari sisi Linux and Windows server, misalkan di on-premise ataupun di cloud lain gitu ya, multi-cloud lain, itu bisa kita protect menggunakan Azure Defender ini gitu. Jadi kalau teman-teman ada kelupaan gitu, misalkan ada network port yang masih terbuka, terus dari sisi manajemen portnya juga masih terbuka, teropen gitu. Dengan kita enhance Azure Defender ini dan kita collect log behavior-nya gitu ya, behavior analytic-nya, kita bisa kasih recommendation based on log yang udah kita collect tadi. Gitu. Jadi benar-benar anti malware defender, ATP-nya itu menggunakan Azure Defender tadi. Nah ini untuk VM. Jadi untuk pricing-nya sendiri ini agak jam sedikit masuk ke pricing. Kalau teman-teman Azure Security Center-nya untuk VM di dalam Azure itu ada yang versi free yang udah built-in, itu no charge. Jadi kalau teman-teman udah migrate workload-nya ke Azure, udah jalanin VM-nya on Azure atau application-nya on Azure, itu udah ada yang kita enhance dengan Azure Security Center tadi. Gitu. Jadi benar-benar kita protect dan kita kasih recommendation gitu. Nah, kalau teman-teman yang udah mengaplikasikan container atau microservices gitu, kita sudah available juga untuk security for containers gitu ya. Jadi baik itu container registry maupun Kubernetes service, kita bisa discover menggunakan Azure Defender tadi. Gitu. Tentunya untuk bird eye-nya nanti menggunakan Azure Security Center. Nah, untuk database kita udah fully support, nggak hanya SQL, tapi untuk open database, open source database pun kita sudah support. Contohnya MySQL, Postgre, Azure Storage gitu ya. Itu udah fully support untuk kita benar-benar protect, encrypt datanya. Terus kalau ada notification kita akan berikan alert gitu ya. Kalau ada storage, kalau ada attacker kita akan berikan alert ke sana. Gitu. Nah, yang paling baru, yang baru availability, general available gitu ya, itu protect SQL Server on Azure VM. Jadi SQL Server benar-benar kita enhance dengan advanced threat protection untuk detect kalau ada threat atau ada attack dari luar gitu. Terus untuk si Azure Storage kita protect dengan
malware reputation screening gitu. Jadi benar-benar prevent. Kalau ada kita sebutnya advanced threat protection, kita sebutnya. Jadi kalau ada attacker sebelum mereka masuk ke dalam storage kita sudah bisa block dulu. Gitu. Yang terakhir adalah key vault. Key vault ini digunakan biasanya untuk menyimpan key certificate gitu ya. Biasanya kalau teman-teman melakukan protection menggunakan key-nya lupa diprotect malah gitu ya. Nah, kita ada advanced threat protection untuk si key itu tersebut gitu. Nah, yang terakhir ada IoT solution. Jadi kalau teman-teman di company-nya sudah menggunakan IoT device gitu. Nah, kita bisa embed dengan Azure Defender tadi gitu. Jadi kita bisa monitoring si IoT device gitu. Tentunya dengan kita ada listnya, nanti bisa saya share juga list IoT device yang sudah kita support gitu. Jadi kita collect log-nya dari IoT device tersebut, ada kemungkinan threat cyber attack-nya di mana, itu bisa kita analitik dan kita bisa enhance dengan artificial intelligence juga. Oke, ini full keseluruhannya. Jadi protect hampir semua workload yang ada. Jadi dari end to end, baik dari application maupun sampai ke IoT tadi ya. Nah, ini dibagi dua, yang tadi saya sempat share. Jadi ada yang free tier, ada yang standard tier. Kalau yang free tier itu based on workload yang ada di Azure, dan ini udah enhance dengan sisi recommendation, sisi analitik gitu ya. Kalau yang standard tier, ini yang kita gunakan dengan Azure Defender. Jadi workload teman-teman misalkan ada di cloud lain, multi cloud ataupun ada di on-prem, itu kita menggunakan yang standard tier. Oke. Nah, ini slide terakhir saya, pembahasan terkait dengan Azure Sentinel. Jadi kalau tadi udah kita ngomongin Azure Security Center seperti apa, yang teman-teman ingat tadi on top of that kan ada helicopter view-nya atau SIEM-nya, kita sebutnya dengan Azure Sentinel produknya. Jadi Azure Sentinel tersebut mengontrol benar-benar full. Kalau Azure Security Center kan hanya integrate dengan Azure Defender, dengan integrate dengan internal workload di Azure gitu ya. Kalau si Azure Sentinel itu benar-benar bisa integrate dengan third party application, baik itu yang tadi saya sebut F5, Palo Alto, FortiGate, Checkpoint gitu ya. Itu kita bisa integrate semua. Jadi benar-benar full kontrolnya lebih dapat, SIEM-nya lebih dapat gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin Security Operation Center, SOC, itu bisa menggunakan Azure Sentinel. Nanti lebih lengkapnya akan saya demokan gimana Azure Security Center dan Azure Sentinel saling berkolaborate gitu ya. Dan keunggulan masing-masing seperti apa. Jadi mereka bukan dua produk terpisah, tapi produk yang saling melengkapi. Karena Azure Sentinel mengkolek data, log, dan analitik itu dari si Azure Security Center juga, dari Azure Security Center dan dari third party application atau middleware teman-teman gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau yang Azure Security Center kan dia protect dari compute-nya, network-nya, application, database. Nah, kalau si Azure Sentinel ini lebih luas lagi cakupannya, baik dari multi cloud maupun dari third party solution security lain gitu. Oke, nah untuk Sentinel sendiri kurang lebih penjelasannya. Nah, ini Sentinel adalah dari sisi collection, detect, investigate, sampai ke respon. Jadi mirip sebetulnya dengan si Azure Security Center. Perbedaannya adalah cakupan, dari sisi view-nya, dia lebih luas, dari sisi visibility, karena dia nggak hanya collect tadi, dari sisi kalau Azure Security Center kan dia hanya collect dari sisi workload, dari sisi on-prem gitu ya. On-prem-nya seperti apa, network-nya seperti apa. Tapi kalau dari sisi Sentinel, dia benar-benar collect dari overall environment gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya on-premise-nya udah punya third party middleware gitu. Contohnya Palo Alto atau F5 gitu.
kita bisa masukkan lognya juga, kita bisa combine data lognya itu di dalam Azure Sentinel ini gitu. Jadi baik dari analytical, dia ada feature untuk hunting juga. Jadi selain kita analitik, dia akan hunting. Hunting dalam artian kita bisa berikan komen atau satu script untuk dijalankan sama si Azure Security Sentinel gitu. Contoh scriptnya dia mau detect DDoS attack gitu ya. Dia bisa jalankan ke satu full environment teman-teman gitu. Nah, setelah dia detect, dia akan investigate, masuk ke dalam insiden, insidennya seperti apa dan gimana cara meresponnya gitu. Respon automationnya seperti apa, sama menggunakan logic apps dan event hub juga gitu. Nah, nextnya lebih ke arah customer story. Jadi kalau di luar yang kita tahu untuk si MSC ini adalah shipping company kalau di North America gitu ya. Mereka sudah menggunakan implementasi security center. Dia benar-benar happy karena bisa mengontrol dari sisi Azure VM dan on-premise-nya gitu. Jadi benar-benar fully control, bird view-nya dapat, helicopter view-nya dapat, dan mereka bisa membangun SOC gitu, Security Operation Center. Nah, untuk di Indo sendiri, jadi yang bisa saya share salah satunya adalah mungkin teman-teman tahu jaringan ATM di Indonesia, PT Alto Network gitu. Nah, ini sudah menggunakan Azure Sentinel tadi untuk mengontrol fully detect gitu ya, detect and response gimana, karena mereka paling banyak nih, yang kita tahu kan ATM paling banyak dapat serangan cyber attack gitu ya, karena duit kita di sana semua. Jadi mereka menerapkan Sentinel untuk mengadopsi yang tadi yang namanya analytical dan automation gitu. Jadi kalau ada attacker, ada serangan terhadap sistem mereka itu seperti apa, dan terhadap employee-nya itu mereka bisa memberikan policy gitu. Policy untuk monitoring 24/7. Jadi benar-benar manage service 24/7 untuk detection and response gitu. Oke, buat teman-teman yang join sekarang bisa langsung kontak MII nanti setelah event ini untuk mengenable, kalau yang sudah menggunakan Azure, untuk mengenable security center kalian gitu untuk melihat skor tadi. Jadi skornya teman-teman di sisi security berapa persen dan apa yang bisa di enhance dari sisi recommendation. Jadi setelah kita assess, setelah dapat skor, kita lihat recommendation-nya apa, yang bisa kita aplikasikan apa gitu. Jadi benar-benar untuk mengenhance security di environment teman-teman. Dan kalau yang masih menggunakan on-premise, itu kita bisa mengaktifkan yang Azure Defender tadi. Gitu. Dan buat teman-teman yang join Azure Security Center dan Defender, kita free trial untuk 30 hari atau 1 bulan gitu. Jadi benar-benar dimanfaatkan untuk dicoba melihat melihat skor security teman-teman gimana, terus menganalisa kira-kira ada potensi apa aja yang bisa jadi cyber attack gitu ya. Oke, nextnya lanjut ke demo. Ya, udah kelihatan? Udah. Oke, thank you. Sip. Nah, ini kalau teman-teman udah biasa menggunakan Azure Portal gitu ya. Jadi ini adalah tampilan Azure Portal. Oke, saya ubah. Saya biasa pakai dark mode soalnya biar nggak mata nggak silau gitu ya. Nah, mungkin biar lebih jelas saya pakai yang ini. Saya zoom sedikit. Oke. Nah, kita mulai dari sisi Security Center dulu di awal. Jadi kalau teman-teman sudah mengadopsi Security Center,
dashboardnya seperti apa sih, tampilannya gimana, dan gimana cara connect-nya gitu ya. Nah, ini saya sudah ada demo tenan, sudah ada tampilannya juga. Jadi dashboardnya sudah di custom sedemikian rupa. Ini customize untuk dashboardnya, bisa kita custom. Apa yang mau ditampilin di halaman awal gitu ya, di halaman overview. Jadi yang pertama pasti di sisi subscription kita udah ditampilkan untuk si Azure subscription teman-teman gitu ya. Subscription-nya apa aja, kita bisa cek juga di sini, coverage-nya. Nah, untuk demo tenan ini saya udah connect sama sama cloud vendor lain di AWS gitu. Saya udah connect, saya bisa monitoring juga. Gitu. Ini name-nya AWS Ninja gitu. Nah, di sini yang menarik adalah dari sisi security alert dan recommendation gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari sisi secure score, skornya dapatnya berapa dari overall environment tadi yang saya monitoring, dari sisi Azure sama dari sisi AWS gitu. Jadi dari skor masih jauh nih, masih jauh dari secure, karena ini demo tenan yang digunakan, biasa untuk digunakan coba-coba attacker juga, coba-coba inject data gitu ya, SQL injection, malware dan kawan-kawannya. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh untuk salah satu recommendation. Jadi setelah dapat skor ini kita bisa cek recommendation-nya apa aja gitu. Untuk meningkatkan skor tersebut gitu. Tentu skornya semakin tinggi semakin baik gitu ya. Jadi ini yang belum saya enable adalah multi-factor authentication yang paling banyak nih. Jadi multi-factor authentication belum saya enable di banyak subscription saya gitu. Jadi kalau saya enable, dia bisa meningkatkan skornya 17%, dapat 10 poin gitu. Nah, ini memudahkan kita untuk melihat sejauh apa sih skor kita gitu ya. Udah secure atau belum gitu. Terus encryption juga bisa menambahkan 6 poin gitu ya. Jadi this encryption kita dikasih recommendation. Jadi masih ada VM yang belum saya encrypt gitu untuk datanya. Nah, ini VM listnya dikasih juga di sini. Nah, kita bisa embed dengan automation tadi. Kalau mau menggunakan Logic Apps ya, jadi kita bangun scriptnya untuk melakukan instalasi si antivirus atau encryption gitu, encryption di dalamnya. Oke. Nah, balik lagi ke compliance. Jadi setelah secure score, kita bisa lihat compliance gitu di dalamnya. Jadi di sini udah ada panduannya, guideline-nya. Misalkan ISO 27001, teman-teman mau menerapkan ini di company teman-teman gitu ya. Nah, ini ada recommendation yang harus dipenuhi. Jadi tinggal ngikutin guide-nya aja, apa yang harus dipenuhi di sini. Nah, ini contohnya maksimum 3 owner untuk memenuhi ISO 27001. Jadi di dalam satu subscription kan biasanya ada satu owner tuh. Nah, kalau lebih dari 3, dia akan bilang di sini, oh ini nggak boleh lebih dari 3 karena menyalahi compliance. Gitu. Terus akses kontrol, contohnya juga. Nah, ini banyak recommendation dari dia. Kalau shutdown system harus administration only gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang harus kita terapkan di environment kalian untuk memenuhi ISO 27001. Gitu. Dari sisi compliance, udah ada guideline-nya, tinggal kita ikutin. Nah, kita bisa download report juga. Kalau udah selesai ISO 27001, kita download report, kita kasih ke auditor bahwa environment kita udah safe dan kita sudah memenuhi ISO 27001. Gitu. Next-nya masuk ke inventory. Nah, di dalam inventory ini adalah detail dari
resource apa aja yang ada dan dari sisi workload apa aja yang ada gitu ya di dalam subscription teman-teman. Jadi di sini dikasih apa? Dashboard dan recommendation. Jadi total resource saya ada 322, tapi yang masih butuh apa? Kita cek dari sisi security itu ada 138 gitu. Unhealthy resource-nya masih banyak gitu. Ya. Nah, kita cek satu contohnya ya. Nah, ini kalau saya cek di salah satu VM gitu, ini kan sudah kita monitor sebetulnya, tapi di dalamnya masih banyak status unhealthy gitu. Jadi recommendation apa aja yang mesti dijalankan. Nah, ini paling tingginya adalah sistem update gitu. Yang paling penting pasti yang dia cek adalah, oh ini dari sisi OS itu kita belum update gitu. Misalkan OS-nya masih apa? Udah ada patch tapi belum kita update. Atau udah end of support, contohnya Windows Server 2008, SQL Database 2008 gitu ya kan sudah end of support dan pasti dia kasih recommendation please update VM-nya atau melakukan patching gitu. Nah, ini juga ada install endpoint, ini belum saya install di VM tersebut, jadi dikasih recommendation tolong install endpoint agar lebih secure gitu. Jadi kalau setelah kita install, dia statusnya akan balik ke healthy. Nah, ini benar-benar single control dari sisi dashboard si Azure Security Center. Gitu. Nah, untuk di luar Azure, baik itu on-premise ataupun multi-cloud lain, itu kita bisa cek di Azure Defender. Gitu. Jadi untuk VM-VM on-premise, data container, Kubernetes, app service yang lain, itu kita bisa cek menggunakan Azure Defender ini. Jadi untuk installation, sebentar. Ya. Nah ini contohnya, kalau teman-teman punya cloud lain di luar Azure gitu ya. Jadi kita ada yang namanya Cloud Connector. Nah ini kita tinggal connect ke, saat ini masih 2, jadi masih ke AWS atau GCP untuk melakukan connection. Gitu. Jadi kita bisa fully collaborate, bisa fully connect ke environment yang ada di cloud lain. Ataupun kalau misalkan teman-teman punya Alibaba gitu ya, yang ada itu bisa menggunakan si Azure Defender for VM gitu. Jadi install agent ke dalam VM-nya cloud lain gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah sebentar. Ya. Nah, ini kita bisa add si automation workflow. Jadi tadi yang kalau ada alert, threat detection-nya seperti apa, severity-nya gimana, apa yang logic app yang bisa kita trigger di sana gitu. Jadi yang misalkan ada detection kalau ini Jira Ticket Azure Logic Apps, contoh lainnya sebentar. Nah ini contohnya Logic App untuk running antivirus gitu ya, atau injection, automatically injection. Jadi kalau kita detect ada detect gitu ya, ada VM yang belum keinjek dengan antivirus, kita bisa bikin logic untuk melakukan injection si Azure Defender antivirus gitu. Oke. So far kalau untuk security center kurang lebih seperti itu. Jadi kita benar-benar dapat fully control view-nya, recommendation-nya, scoring-nya, dan analytical-nya yang jalan di environment baik itu on-prem maupun cloud vendor lain maupun Azure gitu ya. Nah, next-nya yang menarik adalah Sentinel.
Nah, ini kalau Sentinel ini di CM-nya Microsoft. Jadi kalau teman-teman membangun Security Operation Center bisa menggunakan Azure Sentinel ini dengan mengkoneksi Azure Security Center tadi plus third party gitu, third party application maupun middleware. Nah, ini kurang lebih sama, dia akan mendetek event apa aja yang ada, alertnya seperti apa, insidennya gimana. Nah, yang menarik adalah dari sisi insiden, kita coba. Nah, misalkan ada ransomware activity yang kita detect gitu ya. Nah, kita bisa investigate di dalamnya. Dia akan buat tampilan seperti ini, tampilan mappingnya. Jadi dari sisi ransomware activity, IP mana yang menyerang gitu ya, terus koneksi alertnya kemana aja, dan username-nya siapa, domainnya di mana gitu. Itu bisa kedetek semua di sini. Kita lihat dari si account Jeff L ini di demo tenant saya. Jadi, wah, dia related alertnya ada banyak sekali. Berarti ini account yang digunakan untuk Nah, jadi dia account yang digunakan untuk inject cyber attack atau ransomware gitu ya. Jadi kita bisa mapping tuh ke alert-alert lainnya, ke ke attacker mana yang dilakukan gitu ya sama dia. Dia menyerang yang mana lagi selain yang selain yang kita detect ini, apalagi yang dia lakukan. Gitu. Nah, ini view-nya bisa sampai sedetail ini gitu. Jadi benar-benar kalau Azure Security Center kan tadi kita cuma lihat di sisi environment kita dan di sisi yang kita manage gitu ya. Nah, kalau ini kita bisa tambahin tadi third party application maupun third party middleware untuk network maupun firewall ataupun perangkat lain yang bisa kita manage dan kita bisa tracing dari sisi security breach-nya di mana, alertnya di mana aja, insiden apa aja yang mereka lakukan gitu. Sorry. Nah, setelah insiden kita ada workbooks. Jadi ini benar-benar ada template-nya yang kita kasih dari Microsoft gitu ya. Kita punya template untuk menjalankan monitoring maupun security hunting gitu. Nanti ini nyambung ke security hunting. Jadi activity-nya apa aja, dashboard-nya gimana. Ini udah ada template-nya dari Microsoft. Jadi kalau mau lihat Azure Activity atau yang lainnya gitu, Azure Active Directory Activity atau anything, misalkan teman-teman punya Palo Alto, F5, FortiGate, mau kita lihat dashboardnya, mau kita bikin workbooknya sendiri, activity-nya gimana, itu bisa kita cek juga di sini. Jadi benar-benar single platform untuk mengontrol semua, untuk memonitoring dan mengontrol semuanya. Nah, next-nya ada hunting. Nah, di sisi hunting kita bisa running query yang bisa kita jalankan untuk melakukan audit ataupun melakukan checking gitu ya. Query-nya bisa kita customize juga. Misalkan kita mau cek DNS domain anonymous gitu ya, yang ada anomalous lookup gitu. Nah, ini kita bangun query-nya di sini dan kita bisa jalankan query-nya. Gitu. Jadi hasil dari query tadi berupa lognya apa, detection-nya apa gitu di dalamnya. Jadi nggak hanya nggak hanya menunggu di cyber attack gitu, tapi kita bisa proaktif ngecek untuk meminimalisir preventive maintenance gitu untuk dari sisi cyber security. Oke, nah yang lainnya masih
Nah, threat intelligence ini so far masih preview untuk saat ini. Jadi dia dari sisi network traffic, dia akan monitoring dan dia punya machine learning di dalamnya untuk melihat dari sisi misalkan SSH yang open yang mana, port yang open yang mana. Ini dia contohnya identify botnet nih, ada botnet yang masuk. Dia bisa cek juga di sini attackernya menggunakan brute force untuk gain akses ke service kita gitu ya. Ini bisa kita bikin threat intelligence machine learning untuk dia belajar gitu. Jika ada attacker seperti ini, kondisinya gimana, apa yang harus di-apply gitu ya. Jadi ini di dalam threat intelligence. Nah, untuk configuration sendiri, jadi kita bisa ada banyak sekali konektor. Jadi so far kita punya 94 konektor. Misalkan ya, coba. Nah, ini connect ke Palo Alto. Tuh, ini kita punya konektornya dan supported device-nya. Nanti kita cocokkan gitu. Nanti kita tinggal buat connection ke Palo Alto-nya teman-teman. Atau yang punya F5, FortiGate gitu. Itu kan udah biasa digunakan ya. Nah, itu. Oke. Nah, setelah dilakukan koneksi, kita dapat helikopter view tadi. Jadi benar-benar end-to-end view-nya ada di Azure Sentinel ini. Gitu. Nah, sama seperti Azure Security Center, kita ada yang namanya playbook juga. Jadi di sisi playbook ini, setelah misalkan tadi kena ransomware atau kena DDoS attack atau brute force, kita bisa bikin logiknya untuk melakukan next action-nya apa. Gitu. Nah, ini contohnya block IP di Palo Alto, block user gitu ya. Jadi misalkan kita buat logiknya di sini, triggernya apa, start historinya kapan, itu bisa kita cek juga. Oke, kita bisa edit query-nya di sini. Nah, ini dia ada desainernya, view-nya. Jadi kalau ada respon, ini contohnya dia ada insiden dari Palo Alto gitu ya. Terus dia post message ke Teams, ini nyambung ke Teams. Jadi Teams-nya siapa, usernya siapa, dia nyambung ke Teams. Terus kita bisa send approval. Jadi misalkan ada IP yang mau diblok yang mana, kita bisa minta approval dulu sebelum melakukan blocking tadi, baru dibuat conditionnya gitu. Kalau conditionnya approve, kita block IP-nya. Kalau nggak approve, kita nggak block. Gitu. Jadi bisa bikin condition true and false-nya seperti apa. Jadi ini benar-benar fully automate. Ya, dari yang teman-teman tadinya manually, misalkan tiap ada insiden kita harus take action-nya gimana. Nah, ini kita bisa bikin automation-nya on top of Azure Sentinel. Gitu. Oke, so far itu sekian demo dari saya. Tinggal 10 menit lagi ya. Oke. Thank you Bapak-bapak Ibu sekalian atas waktunya. Terima kasih telah menghadiri webinar kali ini. Nah, untuk info lebih lanjut nanti kita collaborate, mungkin ada one-on-one session dengan teman-teman kalau ada yang berminat gitu ya. Nah, bisa langsung kontak MII sebagai partner Microsoft. Nanti kita bisa assess bareng-bareng kurang lebih security threat-nya apa biasa yang dialami teman-teman gitu ya. Terus apa yang bisa Microsoft bantu untuk mengenhance security tadi. Itu. Dan dimanfaatkan juga untuk security trial ini. Azure Security Center, Azure Sentinel Trial, kita kasih free trial untuk ngecek itu semua, melakukan assessment gitu. Saya kembalikan ke teman-teman MII. Ya, oke, terima kasih Pak Irfandi.
penjelasannya yang cukup komprehensif ya mengenai security. Nah, mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan, feel free ya. Kalau pengen lewat chat atau pengen nyalain mic, boleh silahkan. Jika ada pertanyaan atau use case mungkin selama ini udah pakai produk Azure gitu ya atau Microsoft, ada use case atau pernah mengalami kejadian cyber attack kayak gimana, itu mungkin bisa ditanyakan ya gitu ya. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum kita menutup webinar kali ini. Ya, mungkin pertanyaan dari saya dulu kali ya untuk openingnya. Pak Irfandi, saya mau tanya, apakah Azure Sentinel ini selain kita integrate misalnya dengan produk lain atau cloud lain, untuk si security-nya gitu ya, misalnya beberapa customer udah make produk Microsoft 365 misalnya kan, atau Office 365. Apakah itu juga kita bisa integrate nih ke Azure Sentinel? Jadi kita pengen monitor semua produk Microsoft kita nih, termasuk Office atau Microsoft 365 Defender, ATP atau Microsoft Cloud App Security CASB gitu ya. Kita pengen lihat semuanya di Azure Sentinel. Apakah kita bisa ngelakuin itu? Ya, tentu aja. Pasti tadi kan di slide juga udah saya share juga bahwa Azure Sentinel ini adalah helicopter view dari keseluruhan security environment yang kita punya gitu ya, baik di Microsoft Defender maupun di Azure Defender. Gitu. Jadi tinggal melakukan integrate dari sisi konektor tadi, kita cek dari sisi data konektor, kita mau connect kemana. Mungkin teman-teman udah punya Microsoft 365, udah punya existing anti-advanced threat protection ataupun Office 365 Enterprise Security gitu ya, Management Security. Nah, itu tinggal kita konekin dan kita bisa lakukan integration di dalam si Sentinel tersebut. Gitu. Nah, ini jadi mau info tambahan sedikit dari sisi Microsoft 365 itu yang tadinya kita kenal dengan nama Threat Protection, Advanced Threat Protection gitu ya. Itu baru aja di 2020 kemarin kita rebranding, berubah nama gitu. Jadi semuanya ada nama September kemarin 22 September 2020 kita rebranding namanya jadi Defender gitu. Nah, mungkin ini untuk memfamiliarkan ke teman-teman customer juga. Gitu. Jadi nanti ke depannya benar-benar kita satu nama, baik itu Microsoft 365 Defender maupun Azure Defender. Oke, terima kasih Pak Irfandi atas penjelasannya. Jadi kalau Bapak Ibu existing sudah pakai produk Microsoft 365 gitu ya, memanfaatkan fitur security-nya dan segala macam, terus kemudian ke depannya rencana pengen pakai Azure Cloud gitu ya, nah, itu bisa memanfaatkan Azure Sentinel ini untuk mengintegrasikan ya seluruh produk Microsoft 365 juga tentunya, agar kita bisa mendapatkan helicopter view gitu Pak Irfandi ya. Jadi kita hanya single portal untuk melihat semuanya gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot buka portal satu pindah portal lain gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Silahkan Pak, feel free ya jika ada. Nah, masih ada waktu beberapa. kelihatan? Ya. Oh iya, kelihatan. Jadi sempat hilang nih. Nah, ini contohnya kalau mau dikoneksi, kita tinggal bikin data connection-nya ke Defender gitu. Microsoft 365 Defender, Office 365. Kita buat koneksinya, dia akan collect log-nya dan datanya untuk dianalitik gitu ya. Gitu. SharePoint, Exchange, Teams gitu. Oke, ada pertanyaan nih dari Pak Niko ya. Apakah Azure Sentinel bisa dibilang SIEM? Ya, betul Pak. Azure Sentinel adalah SIEM di sisi Microsoft. Mungkin saya share lagi agak
kompleks kalau mau dilihat. Jadi ya udah kelihatan, sorry. Ya, udah kelihatan. Oke. Hilang. Ya, nah ini kalau melihat overall portfolio security di Microsoft, cyber security gitu ya, itu benar-benar kompleks end-to-end-nya seperti apa. Tapi yang mau saya share di sisi Security Operation Center atau CM di Azure gitu ya, kita menggunakan Azure Sentinel gitu. Jadi baik dari sisi Security Information and Event Management sama Security Orchestration-nya gitu, Automated Response itu di Azure Sentinel. Karena dia mengkolaborate semua data connection dari manapun, baik third party maupun dari Azure itu sendiri gitu ya. Datanya kita collect, lognya kita ambil, dan kita analisa di sana. Gitu. Kita enhance dengan machine learning dan artificial intelligence. Gitu. Nah, jadi kalau Kalau SOC yang paling atas pasti di Azure Security Center. Nah, di dalamnya masing-masing di klien yang kita tahu ada Mobile Device Management, Intune gitu ya, Microsoft, SCCM itu untuk yang workload di server dan Windows Server gitu. Dan untuk hybrid cloud kita ada yang namanya Azure Defender tadi, di enhance dengan Azure Security gitu. Untuk IoT kita ada juga untuk menggunakan Azure Defender juga gitu. Jadi benar full end-to-end dari sisi security. Dan tambahan info bahwa Microsoft invest di sisi security itu kurang lebih $1 billion untuk melakukan development, R&D, lab gitu ya. Jadi kita ada red team sama blue team, mereka yang biasa melakukan attacker sama melakukan defense-nya gitu. Jadi saling attack, saling defense untuk menemukan celah gitu ya. Itu di Microsoft full lengkap untuk solusi security. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak Irfandi dari Pak Niko ya. Keunggulan Azure Sentinel dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Oke. Ya. Jadi paling sering ditanyakan apa key point-nya? Yang pasti dari sisi Microsoft sendiri, dari sisi security kita terus develop, kita terus berkembang gitu ya. Baik dari sisi mungkin paling simpelnya kita bisa cek di Gartner juga bahwa Microsoft Security itu so far masih di paling atas, di kanan atas, pojok kanan atas. Dan dari sisi kita keunggulan lainnya adalah dari sisi user interface, dari sisi analytical, deep learning-nya, dan dari sisi end-to-end solution-nya seperti ini. Jadi kita benar-benar single platform untuk memanage semua. Kalau Bapak mungkin Pak Nicole gitu ya, punya security CM lain, nah itu kan harus integrate sama produk-produk lainnya tuh. Kalau kita kan benar-benar end-to-end, benar-benar satu platform Microsoft gitu. Jadi dari sisi support, dari sisi integration, collaboration, itu di Sentinel bisa mengcover itu semua gitu. Kurang lebih itu sih. Oke, terima kasih Pak Irfandi atas penjelasannya. Oke, berhubung ya kita sudah mendekati akhir dari durasi webinar kali ini gitu ya. Dimohon untuk para peserta ya Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback form yang sudah tersedia di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa isi feedback formnya dan nanti akan tersedia sertifikat webinar yang hadir di webinar kali ini gitu ya, yang melakukan registrasi dan isi survei feedback formnya gitu. Oke. Certification ya kalau nggak salah. Certificate of attendee sebenarnya. Oke. Ya, attendees betul. Oke, silahkan boleh diisi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu sampai 11.30 ya. 11.35 mungkin ya. Ya, boleh 11.35 untuk isi feedback formnya. Oke.
Oke, mungkin boleh di-share kali ya Mas Irfandi untuk Magic Quadrant Gartner-nya gitu ya. Microsoft ada di mana sih gitu ya, biar memberi gambaran kepada Bapak Ibu sekalian kalau produk Microsoft ini ada di mana kalau di Gartner gitu. Ya. Saya share screen lagi. Nah ini apa? Kalau teman-teman cari di mesin pencarian gitu ya, kita infonya udah banyak dari sisi Gartner Magic Quadrant sendiri, dari sisi cloud security Microsoft ada di leader di atas gitu. Dan ini salah satu pencapaian di 2000 udah 5 tahun berturut-turut kita tetap ada di leaders gitu. Jadi dari sisi cloud security, end-to-end security, Microsoft tetap ada di Magic Quadrant leaders gitu. Masih ada 3 menit. Zul mungkin mau tambahin? Ya. Oke, jadi mungkin linknya bisa di-share kali ya di kolom chat jika mungkin sebagai reference bagi Bapak Ibu jika ingin misalnya show ke manajemen, kalau misalnya kita pakai produk Microsoft tuh di Gartner, mereka udah leaders nih, jadi lebih meyakinkan gitu ya. Nah, masih ada waktu Bapak Ibu jika sedang mengisi feedback form ya, silakan. Nah itu Pak Budi udah share. Iya. Oke. Siap. Oke. Nah mungkin pesan lagi tadi, balik lagi, karena kita Azure Security Center dan Azure Sentinel ini free untuk 30 hari atau 1 bulan, bisa dimanfaatkan untuk teman-teman juga untuk ngecek dari sisi assessment gitu ya. Kita juga ada program sebetulnya namanya Cloud Security Assessment yang bisa kita jalankan secara free. Kita akan collect dari sisi log dan dari sisi report, nanti akan kita generate report, kita bisa share ke teman-teman customer bahwa report dari sisi security kalian tuh seperti ini, view-nya gimana, recommendation-nya seperti apa, itu nanti kita share, dan itu free of charge gitu. Jadi benar-benar program dari Microsoft free of charge untuk customer gitu. Ya, jika Bapak Ibu berminat untuk melakukan assessment yang sudah disampaikan dari Pak Irfandi tadi ya, untuk program Microsoft-nya bisa kontak ke MII ya untuk info lebih lanjut nanti dari MII bareng Microsoft nih kita jalan bareng untuk ngelakuin assessment dari sisi security-nya gitu ya. Oke. Oke. Udah Zul, mungkin udah bisa kita close. Ya. Oke, Terima jika kasih. nggak ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Mungkin Irfandi sudah masih mengisi webinarnya. belum ada pertanyaan atau masih belum terbayang gitu ya, atau masih Ya. malu-malu, bisa kontak MII langsung, nanti kita discuss lagi lebih lanjut gitu. Ya. Thank you. Thank you Pak Irfandi atas materinya gitu ya. Ya, Oke, semoga terima kasih Bapak bermanfaat. Ibu sudah menghadiri webinar kali ini. Terima kasih ya atas waktunya. Selamat siang semua.